Hasil bola tadi malam, Man City bangkit, Chelsea dan Barcelona keok. Manchester City meraih kemenangan penting pada laga pekan ke-16 Premier League 2023-2024 setelah kalah di laga sebelumnya. The Citizens berhasil mengalahkan Luton Town dengan skor 2-1 di Kenilworth Road. Man City tertinggal lebih dulu setelah Elijah Adebayo mencetak gol bagi tuan rumah di akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Josep Guardiola ini membalikkan situasi lewat gol Bernardo Silva dan Jack Grealish. Kemenangan ini membuat Man City bertengger di posisi 4 klasemen Premier League dengan 33 angka. Luton masih berada di peringkat ke-18 dengan 9 poin. Chelsea tersungkur di markas Everton pada laga pekan ke-16 Premier League 2023-2024 di Goodison Park. The Blues takluk dengan skor 0-2. Tidak ada gol yang tercipta pada babak pertama. Tetovic kemudian meraih kemenangan berkat gol yang dicetak oleh Abdoulaye Doucouré dan Louis Dobbin. Dengan hasil ini Everton sekarang mengemas 13 angka dan berada di posisi 17 klasemen Premier League. Sementara Chelsea ada di posisi 12 dengan koleksi 19 angka. Tottenham berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor telak 4-1 dalam laga pekan ke-16 Premier League 2023-2024 yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Son Heung-min menjadi bintang kemenangan Spurs dengan menyumbang 1 gol lewat eksekusi penalti serta 2 assist. 2 gol lainnya diborong oleh Richarlison, sedangkan 1 gol lagi diciptakan Destiny Udogie. Newcastle sendiri sempat menciptakan gol hiburan di akhir babak kedua lewat aksi Joelinton. Berkat hasil ini, Spurs pun kini menduduki peringkat 5 di klasemen Premier League dengan 40 poin. Sementara itu, Newcastle menempati peringkat ke-7 dengan 30 poin. Di tempat lain, Barcelona dipaksa menyerah kala menjamu Girona dalam laga Jornada 16 La Liga 2023-2024 di Olympique Luis Companys. Barca takluk dengan skor 2-4. 4 gol Girona masing-masing dicetak oleh Artem Dovbyk, Miguel Gutierrez, Valeri Fernandes, dan Christian Stuani. Barca sendiri sempat mencetak gol lewat aksi Robert Lewandowski dan Ilkay Gundogan. Berkat hasil ini, Girona dengan poin 41 pun berhak mengambil alih puncak klasemen dari tangan Real Madrid. Sementara itu, Barca harus puas turun ke peringkat 4 dengan poin 34 usai disalip Atletico Madrid. AS Roma meraih 1 poin saat menjamu Fiorentina dalam laga Giornata 15 Serie A 2023-2024. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Olimpico, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Roma unggul lebih dahulu lewat gol cepat Romelu Lukaku. Fiorentina menyamakan skor berkat gol Lucas Martinez di babak kedua. Laga ini diwarnai 2 kartu merah untuk Roma. Nikola Zalewski dan Lukaku diusir wasit. Berkat hasil ini, Roma tertahan di peringkat 4 klasemen Serie A dengan 25 poin. Sementara itu, Fiorentina menempati posisi ke-7 dengan perolehan 24 poin. Dua wajah Getafe di La Liga. Di La Liga musim ini, Getafe menunjukkan 2 wajah yang berbeda. Tim yang diperkuat Mason Greenwood itu kuat saat main kandang, tapi lemah kala main tandang. Getafe berhasil mengamankan kemenangan ketika menjamu Valencia pada pekan ke-16 La Liga 2023-2024, Sabtu, 9 Desember 2023. Tim asuhan Jose Bordalas menang tanpa kebobolan dengan skor tipis 1-0. Dalam laga yang diramaikan, 1 kartu merah untuk Getafe dan 2 kartu merah untuk Valencia ini, gol Borja Mayoral menjadi pembeda. Gol tunggalnya untuk Getafe ke gawang Valencia itu tercipta pada menit 87 dari assist Juan Iglesias. Vlahovic, Chiesa, Gatti, begitu urutannya. Juventus sukses mengamankan kemenangan tipis tanpa kebobolan ketika menjamu Napoli pada pekan ke-15 Serie A 2023-2024. Sabtu, 9 Desember 2023. Juventus memenangi pertandingan di Allianz Stadium ini dengan skor 1-0. Gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan Juventus atas sang juara bertahan diciptakan oleh Federico Gatti pada menit 51. Gol itu lahir dari assist Andrea Cambiaso. Meski berposisi sebagai pemain belakang, Gatti cukup rajin mencetak gol untuk Juventus. Di Serie A musim ini, torehan gol bek 25 tahun Italia tersebut untuk Juventus bahkan cuma kalah dari 2 rekannya yang berposisi sebagai penyerang, yakni Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Kejar Marcus Thuram, Benyamin Pavard kirim sinyal siap comeback. Benyamin Pavard menunjukkan kepada para penggemar Inter Milan jika dia hampir siap kembali ke lapangan setelah mengejar Marcus Thuram karena lelucon.
Mantan pemain bertahan Bayern Munich ini sedang menepi karena mengalami cedera lutut yang cukup parah, namun dia hadir di San Siro untuk menyaksikan kemenangan 4-0 Inter Milan atas Udinese. Saat itu dia mengenakan seragam putih, dan bergabung dengan anggota skuad lainnya untuk memberikan penghormatan kepada para penggemar di Curva Nord setelah pertandingan selesai. Namun saat itu Pavard tidak menyadari ada Marcus Thuram yang dengan jahilnya berlutut di belakangnya, membuat pemain asal Prancis tersebut terpelanting. Melihat kondisinya, Pavard dapat dipastikan sudah mendekati kebugaran penuh. Jika dilihat dari cara larinya saat mengejar rekan setimnya di Inter dan timnas Prancis tersebut, dapat dipastikan waktu comeback sang pemain sudah sangat dekat. Julian Nagelsmann berkencan di saat Jerman terpuruk, Hamann ngamuk. Legenda timnas Jerman, Didi Hamann, menyindir aksi pelatih Der Panzer, Julian Nagelsmann, yang mengajak kekasihnya untuk menyaksikan laga babak 16 besar di DFB Pokal 2023-24 antara VfB Stuttgart melawan Borussia Dortmund di Mercedes-Benz Arena, Kamis 7 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Didi Hamann menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Julian Nagelsmann menunjukkan sikap yang tidak profesional, karena ia melakukannya di tengah performa timnas Jerman yang sedang terpuruk. Der Panzer gagal meraih kemenangan pada jeda internasional November 2023, di mana mereka harus mengakui keunggulan timnas Turki dan Austria. Hasil itu tentu menjadi sorotan banyak pihak, karena Der Panzer akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2024 mendatang. Sementara itu, Lothar Matthaus yang juga merupakan legenda Jerman memilih untuk bersikap acuh terhadap kejadian tersebut. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Nagelsmann adalah hak pribadi seseorang, karena ia melakukannya di luar pekerjaannya sebagai pelatih Der Panzer. Dijuluki iblis dari Piacenza, Simone Inzaghi mengaku senang. Dapat julukan iblis dari Piacenza, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku senang. Namun dia mengaku sepak bola terus berubah dan bergerak cepat. Inter Milan menunjukkan statistik yang luar biasa, di mana kini mereka telah berhasil mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 7 gol. Tidak hanya itu, Nerazzurri pun mencatatkan 10 clean sheet di Serie A musim ini. Karena kemampuannya dalam menciptakan keajaiban bersama Inter, Simone Inzaghi kini dijuluki sebagai iblis dari Piacenza. Terkait hal ini, kepada Sky Sport Italia, Inzaghi mengaku senang dengan julukan tersebut. Pep Guardiola lega akhirnya Man City kembali ke jalur kemenangan. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengaku lega usai The Citizens kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Luton Town tadi malam. Setelah 4 pertandingan terakhir tanpa meraih kemenangan, Manchester City akhirnya berhasil mengamankan poin sempurna pada lanjutan pertandingan pekan ke-16 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Luton Town di Kenilworth Road, Minggu malam WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Menanggapi pertandingan tersebut, Pep Guardiola mengaku lega karena Man City akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Penampilan David Raya sejauh ini dinilai Mikel Arteta sangat mengesankan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta memberikan dukungan penuh kepada penjaga gawang David Raya setelah kesalahan yang terjadi dalam pertandingan melawan Luton Town pada hari Selasa. Meskipun Raya bersalah atas gol kedua dan ketiga yang dicetak oleh Luton, Arteta menegaskan bahwa tidak ada perdebatan terkait posisi kiper utama. Arteta menunjukkan keyakinannya pada penampilan keseluruhan David Raya sejak bergabung dengan Arsenal, menyebutnya sebagai penjaga gawang yang sangat mengesankan. Arsenal ingin gantikan Thomas Partey dengan Mirror melaporkan bos Arsenal, Mikel Arteta ingin mengontrak Joao Palhinha dari Fulham, yang kemungkinan akan menjadi akhir dari karir gelandang Ghana, Thomas Partey bersama The Gunners. Arteta menunjukkan minatnya pada gelandang tengah baru menjelang jendela transfer Januari, dengan beberapa nama yang sudah dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke klub London Utara. Salah satu nama yang mencuat adalah Douglas Luiz dari Aston Villa, tetapi perhatian kini beralih ke gelandang tengah Fulham, Joao Palhinha, yang tampil mengesankan sepanjang awal musim bersama The Tigers. Jika Arsenal bisa mendapatkan Palhinha, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Partey mungkin tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang dapat diandalkan di lini tengah. Mikel Arteta puji pencapaian Unai Emery bersama Aston Villa. Manajer Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta memberikan pujian tinggi kepada Unai Emery dan pencapaiannya bersama Aston Villa.
Dalam pernyataannya, Arteta menyatakan kekagumannya terhadap Emery dan kinerjanya yang luar biasa bersama Villa musim ini. Arteta mengakui bahwa tidak ada kejutan mengenai kesuksesan yang diraih Villa di bawah arahan Emery, dan dia telah mengikuti perkembangan mantan pelatihnya tersebut sejak Emery menangani Almeria. Arteta memberikan gambaran positif tentang kemampuan Emery untuk terus meningkatkan pemain, tim, dan klub. Arteta menyebut pencapaian Emery yang luar biasa di berbagai klub dan negara sebagai bukti kesuksesannya sebagai pelatih.